Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nabila dari akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha PT Subus. Yang pertama itu kita pelajari kuesioner yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Lalu yang keempat itu, lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul. Di KKP modul 3 ini kita akan membahas prosedur audit, jurnal koreksi, ada F1, F2, F3, F4, FF1, TOC3, M1, MM11, MM12, PL2, dan PL21. Di sini ada kuesioner. Kuesioner yang pertama ini adalah penyimpanan dan pengawasan fisik. Di sini ini membahas persediaan yang ada di gudang dengan jawaban yang relatif iya. Berarti persediaan selalu di bawah pengawasan, pengeluaran selalu dicatat, dan persediaan selalu tertata rapi. Lalu di kuesioner kedua ini tentang pembukuan persediaan. Di sini itu menggunakan sistem persediaan perpetual, di mana sistem perpetual di perusahaan ini sudah sesuai. Lalu kuesioner yang ketiga itu ada stock of name. Di sini itu membahas tentang pelaksanaan stock of name, pisah batas, dan pencatatan kartu persediaan apakah dilakukan, dan jawabannya ya dilakukan. Dan lalu kuesioner yang terakhir ada kuesioner sistem pembayaran. Di sini itu membahas sistem perhitungan biaya dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi. Semua kegiatan dilaporkan kepada manajemen, apakah persediaan dilakukan dengan baik dan lain-lain. Dan perusahaan juga menggunakan metode penilaian persediaan FIFO. Kliennya PT Subus, schedule-nya kuesioner persediaan dibuat oleh Wijaya, tanggalnya 14 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian, tanggalnya itu 18 Desember 2018, periode 31 Desember 2018. Yang pertama kita masuk ke prosedur audit. Prosedur audit yang pertama itu salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan, pertanggal neraca, laporan posisi keuangan dalam pengambilan persediaan. Yang pertama itu ada pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Itu tidak diisi karena kita tidak melakukannya. Lalu yang kedua, minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal pengambilan persediaan. Di sini kita melakukannya. Lalu yang ketiga itu ada sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Itu kita melakukannya. Jadi kita checklist aja. Lalu yang ketiga, sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas untuk penerima. Yang keempat itu apabila semua pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Ini tuh checklist karena kita melakukannya. Terus pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Itu kita melakukannya, jadi kita checklist. Lalu lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok, material, dan mahal. Itu kita checklist. Waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumpukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku, atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori persediaan. Itu kita checklist karena kita itu melakukannya. Lalu bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo kartu gudang dan daftar persediaan menurut akuntansi.
FF1 itu tuh ada di modul FF1. Lalu pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Apabila pengambilan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, lakukan prosedur penarikan maju ke tanggal neraca laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya itu kita tidak melakukannya, jadi kita tidak checklist. Lalu ada yang kedua itu uji penilaian persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam daftar persediaan. Itu kita lakukan, jadi kita checklist. Lalu perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Itu tidak ada, jadi kita tidak melakukannya. Jadi kita nggak usah diisi. Pasti periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan, itu kita checklist. Siapkan schedule utama, itu ada di indeks F. Lalu yang keenam itu minta daftar persediaan mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca, laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar. Itu kita checklist karena kita melakukannya. Lalu ada lakukan penelaahan analitis untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan, misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualnya lambat atau usang. Itu ada di ARP 1.1. Lalu pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual atau pembelian franko gudang si pembeli. Itu kita checklist. Dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Itu kita checklist. Pelajari kecukupan pertanggungan asuransi. Itu kita tidak melakukannya. Yang ke-11, yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, dan sisa. Itu kita tidak melakukannya. Lalu yang ke-12, pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Lalu ini ada prosedur audit pajak pertambahan nilai PPN masukan. Yang pertama itu, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut. Itu kita tidak melakukannya. Lalu yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Itu kita tidak melakukannya, jadi kita tidak checklist. Pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Itu kita checklist karena kita melakukannya. Lalu yang keempat ada apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebab terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu kita tidak melakukannya. Lalu yang terakhir, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak terutama permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Itu kita tidak melakukannya. Lalu di sini ada prosedur audit beban pokok penjualan dan pemeriksaan pembelian. Yang pertama itu kita membahas tentang beban pokok penjualan dulu.
Yang pertama adalah lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik atau turun yang mencolok. Pastikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Itu ada terdapat di indeks PL2. Lalu yang kedua, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu, serta tulis kesimpulannya. Itu kita tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung oleh bukti-bukti. Itu juga ada di indeks PL2 yang akan kita bahas. Lalu ada pemeriksaan pembelian. Yang pertama itu, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu, serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Itu kita checklist karena kita melakukannya. Lalu lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retur pembelian, apakah ada penyimpangan. Itu kita tidak melakukannya, jadi nggak usah diisi. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Itu kita tidak melakukannya. Lalu yang ketujuh itu lakukan pemeriksaan notus pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memerhatikan faktor pembelian, baik jumlah, harga syarat pembelian dengan mencocokkan pemesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan untuk retur pembelian, perhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktor pembelian. Itu ada di indeks TOC3. Lalu, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit. Itu ada di TOC3. Periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak. Itu ada di TOC3. Lalu, lakukan pisah batas atas pembelian dan retur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Pertama, catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Yang kedua, catat nomor dan tanggal dari laporan pengiriman barang, retur, dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Yang ke-11, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Itu kita tidak melakukannya, jadi kita kosongkan. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan, itu kita melakukannya, jadi kita checklist. Lalu ada prosedur audit utang usaha. Yang pertama itu minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar. Itu kita melakukannya ada di indeks M1. Lalu yang kedua, transaksi saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Itu ada di indeks MM1.1. Lalu yang ketiga, catat utang bersaldo debit. Periksa penyebab dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Itu kita tidak melakukannya, jadi kita kosongkan. Lalu ada pisahkan antara uang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi atau pemegang saham untuk utang untuk pembayaran pembelian aset tetap dan lain-lain. Itu kita tidak melakukannya, jadi kita kosongkan. Yang kelima, minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat pemasok penting yang saldonya tidak diketahui pertanggal neraca konfirmasi. Bila saldo akhir akun utang diragukan, bila pengendalian internal atas pembelian dianggap terlalu lemah. Itu kita tidak melakukannya, jadi kita kosongkan. Yang keenam, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu ada di indeks MM1.1.
Yang ketujuh, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok, serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar mendapatkan keyakinan tentang kebenaran saldo utang usaha pada neraca atau laporan posisi keuangan, maka perlu dilakukan prosedur tambahan seperti minta daftar utang pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan, periksa jumlah dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurut akun kontrol buku besar. Kedua, periksa terhadap saldo yang besar dan tidak lazim atau yang bersaldo kredit. Periksa akun kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca laporan posisi keuangan, dan periksa transaksi yang tidak lazim. Itu kita melakukannya, jadi kita checklist. Yang kesembilan, periksa persoalan lama yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Itu kita checklist. Yang kesepuluh, lakukan tes subsequent payment dan uji bisa batas untuk bisa batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu ada di indeks MM1.1. Lalu yang terakhir, buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Itu ada di indeks M1. Klien PT Sugus, schedule-nya siklus persediaan pergudangan dan pembayaran utang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Maret 2019. Lalu di sini ada jurnal koreksi yang diperlukan. Jurnal koreksi di sini bisa dilihat di halaman 91, buku 1. Yang pertama itu ada bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun sebelum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Jurnal koreksinya itu beban produksi, di debit kreditnya persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000. Lalu yang kedua, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PLT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000. Jurnalnya itu pembelian bahan baku PS, PPN masukkan 10%, kreditnya utang usaha, pembeliannya itu sebesar 8 juta, PPN-nya 800, utang usahanya itu 8.800.000. Lalu yang ketiga, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jurnal koreksinya itu 11 juta pada beban produksi, kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Lalu yang keempat, barang jadi Recovin SP500 selisih sebanyak 20.000 kg disebabkan karena adanya barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Jurnal koreksinya, piutang dagang di debit sebesar 35.200.000, kreditnya persediaan barang jadi 31.820.000, PPN keluarannya 10%, 3.182.000. Lalu yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Recovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jurnal koreksinya, beban promosi di debit sebesar 17.500.000, kreditnya persediaan barang jadi sebesar 15.910.000, PPN keluarannya sebesar 1.591.000. Lalu yang keenam itu ada berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jurnal koreksinya upah langsung, kreditnya utang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Lalu ada indeks F, schedule pemeriksaan. Setelah mengisi jurnal koreksi, kita dapat mengisi indeks F, yaitu schedule persediaan, di mana persediaan barang jadi ada di jurnal koreksi nomor 4 dan 5.
persediaan barang dalam proses, nomor 6. Lalu persediaan bahan baku sebesar 8 juta ada di jurnal koreksi nomor 2, dan kreditnya 1.350.000 ada di jurnal koreksi nomor 1. Lalu ada persediaan bahan penolong ada di jurnal koreksi nomor 3 sebesar 11 juta. Untuk mendapatkan saldo per audit didapat dari per klien ditambah dengan debit dikurang dengan kredit. Kliennya PT Sugus, schedule-nya persediaan dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama sendiri tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu ada indeks F1, schedule persediaan barang jadi. Untuk mengisi para debit, kredit bisa dilihat di jurnal koreksi. Contohnya, Rukofin SP 500 ada di jurnal koreksi nomor 4 sebesar 31.820.000. Lalu ada Rukofin SP 1000 itu ada di jurnal koreksi nomor 5 sebesar 15.910.000, bisa juga dilihat di buku halaman 91. Klien PT Sugus, schedule-nya persediaan barang jadi dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. F2, schedule persediaan dalam proses. Untuk mengisi indeks F2 pada debit atau kredit bisa dilihat di jurnal koreksi nomor 6 dan buku halaman 91. Di sini ada nomor 377, debitnya 15 juta. Untuk mendapat saldo per audit didapat dari per klien ditambah debit dikurang kredit. Lalu ada F3, schedule persediaan bahan baku. Untuk mengisi indeks F3 pada debit atau kredit bisa dilihat di jurnal koreksi dan di buku 1 halaman 91. Contohnya misalnya polivinil. Polivinil itu ada di halaman 91, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Lalu ada yang bahan baku PS sebesar 8 juta bisa dilihat di jurnal koreksi nomor 2. Untuk mendapat saldo per audit bisa didapat dari per klien ditambah debit dikurang kredit. Klien PT Sugus, schedule persediaan bahan baku dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Maret 2019, indeksnya F3, periode 31 Desember 2018. Lalu ada indeks F4, schedule persediaan bahan penolong. Untuk mengisi indeks F4 bisa dilihat di jurnal koreksi atau juga bisa dilihat di halaman 91. Untuk jurnal koreksi itu ada di nomor 3 dan nomor 3 juga di halaman 91. Contohnya itu karton box sebesar 11 juta. Klien PT Sugus, schedule-nya persediaan bahan penolong dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu ada FF1. Untuk kolom deskripsi ini bisa dilihat pada buku 1 halaman 90 dan 91. Perbedaan itu bisa dilihat di halaman 91 buku 1. Untuk keterangan misalnya polivinil. Karena terdapat perbedaan secara fisik
1.650 dengan di kartu 1.560, maka selisihnya itu 90 dengan keterangannya barang dicuri, dan seterusnya bisa dilihat di halaman 91 untuk mengisi schedule FF1 ini. Lalu ada TOC 3. Untuk mengisi TOC 3 bisa dilihat di buku 1, modul 3, halaman 94. Untuk tanggal, nomor pelanggan, jumlah, itu bisa dilihat di halaman 94. Bukti pendukung itu kita checklist karena ada di dokumen-dokumen halaman 99 sampai 101. Untuk tabel order pembelian. Lalu ada otorisasi. Otorisasi ini auditor memiliki kewenangan untuk mendapatkan dokumen-dokumen. Lalu ada footing. Footing di sini itu auditor telah menguji kebenaran. Nah, di sini kita checklist semua buku pembelian, buku persediaan, dan buku besar karena sudah dibuat. Kliennya PT Sugus, schedule-nya uji transaksi pembelian dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Desember 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu ada M1. M1 itu schedule-nya utang usaha. Untuk bisa mengisi M1 ini ada di buku 1 halaman 94 atau buku 2 tentang pernyataan klien. Contohnya, klien PT Berkat, buku 2 halaman 65, saldo tagihan kami pada PT Sugus tanggal 31 Desember sebesar 555,7 juta adalah cocok kecuali 990, sehingga piutang kami sebesar 501,567 dan seterusnya. Begitu bisa dilihat di buku 1 halaman 91 dan buku 2. Kliennya PT Sugus, schedule-nya utang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Maret 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu ada MM1.1. Schedule-nya itu daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk CB ini, klien setuju, dan RD itu klien tidak setuju. Bisa dilihat di buku halaman 94. Seperti yang dijelaskan, PT Berkat itu tidak setuju sebesar 990.000, PT Delta tidak setuju 8.800.000, dan PT Elang tidak setuju dengan jawaban 2 juta. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Desember 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu ada MM1.2. Schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Saldo menurut konfirmasi ada 9. Ini bisa dilihat di halaman 1, di buku 1 halaman 94. Lalu ada hasil untuk presentasi tahun berjalannya itu 100%, dan presentasi tahun lalunya itu 119,727. Lalu hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi itu menjawab 3 tidak setuju dari PT Berkat sebesar 501,567 juta, ditambah PT Delta 30.800.000, ditambah dengan PT Elang 350, hasilnya 567, presentase tahun berjalannya 44,36%. Lalu selisih dengan pembukuan klien itu sebesar 9.810 dengan persentase tahun berjalan 0,77%, dan persentase tahun lalu itu sebesar 0,918%. Total yang dikirim itu sama 9. Total utang usahanya itu sebesar 1.278.926.100 dengan persentase tahun berjalan 100%, persentase tahun lalunya itu 119,727%.
kliennya PT Sugus, dibuat Wijaya tanggal 15 Januari 2019, diperiksa oleh nama kita sendiri, tanggal 12 Desember 2019, periode 31 Desember 2018. Lalu di sini ada PL2. PL2 itu schedule beban pokok penjualan, di mana di persediaan bahan baku akhir terdapat koreksi. Dari jurnal koreksi untuk pare di 8 juta nomor 2 dan 12.350.000 itu penjumlahan dari jurnal koreksi nomor 1 dan 3. Lalu di sini itu ada barang dalam proses akhir sebesar 15 juta itu didapat dari jurnal koreksi, dan persediaan barang jadi akhir juga dilihat dari jurnal koreksi. Lalu PL 2.1, schedule perhitungan fisik persediaan. Untuk mengisi untuk mengisi indeks ini bisa dilihat di buku 1 halaman 94. Lalu ada A2.1. Di sini ada pare piutang usaha. Pare piutang usaha ini didapat dari jurnal koreksi nomor 6 dan nomor 2. Ada juga di halaman 91. Untuk mencari per auditnya itu, per klien ditambah dengan pare debit dikurang dengan pare kreditnya. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kita sendiri tanggal 12 Maret 2019, indeksnya A2.1, periode 31 Desember 2018. Lalu di sini ada A2.2, utang usaha. Utang usaha ini ada di buku halaman 15 di neraca saldo. Dengan saldo per kliennya itu 1.269.116.100, debitnya 990, kreditnya 10.800. Untuk per auditnya itu didapat dari per klien ditambah dengan pare debit dikurang dengan pare kreditnya. Lalu ada A3.1. A3.1 di sini itu kita mengisi yang beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini bisa dilihat di indeks PL.2. Untuk mencari per auditnya sama, per klien ditambah dengan pare debit dikurang dengan pare kredit. Lalu A3.2 tidak ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.